Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Creator Trading, yang dimana pada video kali ini saya akan membuatkan forecast dan analisa mingguan untuk pair forex, indeks dolar Amerika Serikat, dan juga USD atau gold untuk tanggal 23 sampai 27 Agustus 2021. Nah, di sini untuk pair yang pertama saya mulai dari AUD USD. Nah, untuk AUD USD di sini saya menggambarkan sebuah channel downtrend yang dimana boleh kita lihat setelah mencapai resisten channelnya sini, harga mulai bergerak turun sampai ke support channelnya. Nah, sekarang karena harga sedang berada di support channelnya dan sudah mulai menandakan adanya rejection di sini, kemungkinan untuk AUD USD bisa nanti bergerak naik sampai ke resisten channelnya lagi. Nah, kemungkinan untuk AUD USD bisa nanti bergerak naik sampai ke sini. Nah, karena polanya di sini sangat rapi, boleh kita lihat setelah mencapai resistance channel harga bergerak turun, dan begitu juga setelah harga mencapai support channelnya, harga akan bergerak naik. Nah, mungkin pergerakan naiknya akan seperti ini. Harga bergerak naik dulu sampai ke sini, sampai ke garis yang putus-putus. Harga bergerak naik, lalu turun untuk koreksi, lalu melanjutkan naiknya. Nah, kan tetapi perlu diperhatikan juga apabila harga nanti bisa breakdown untuk support channel ini, maka untuk AUD USD akan bergerak turun atau melanjutkan turunnya nantinya sampai ke sini. Saya tarik sebuah support di sini. Support yang pertama, lalu support yang kedua di sini. Nah, jika nanti harga ternyata breakdown untuk support channel ini, maka untuk AUD USD akan bergerak turun sampai ke kedua support yang di sini. Nah, kan tetapi jika nanti support channel ini belum di breakdown oleh harga, maka untuk AUD USD akan lebih dominan nanti bergerak naik. Nah, untuk target pergerakan naiknya menurut saya ke sini dulu, ke area supply yang di sini. Karena kemungkinan setelah mencapai supply ini, misal nanti dicapai supply ini sebentar, misal nanti harga bergerak naik sampai ke supply, kemungkinan akan bergerak turun, bisa nanti mencapai support channel ini, atau nanti ke kedua support yang di sini. Nah, sebaiknya nanti mencatat untuk area supply yang ini di harga 0.72420 sampai 0.72709. Nah, sebaiknya nanti memperhatikan supply yang itu dan juga sebuah resisten di sini. Nah, di harga 0.71808. Nah, untuk lanjut bergerak naik, harga harus bisa break dulu untuk resisten yang ini. Harga harus bisa break dulu untuk melanjutkan naiknya sampai ke area supply yang di sini. Nah, kemungkinan untuk AUD USD akan bergerak naik ke sini dulu. Lalu untuk lanjut bergerak naik, harga harus bisa break untuk resisten yang ini. Jika nanti di breakout, maka untuk AUD USD akan bergerak naik sampai ke supply-nya. Dan sebaiknya nanti memperhatikan untuk area-area yang tadi, area support channel dan juga area supply yang ini. Jika nanti untuk resisten yang ini tidak di breakout oleh harga, maka untuk AUD USD berkemungkinan akan dipantulkan naik ke support channel di sini. Nah, sebaiknya nanti memperhatikan untuk area-area yang tadi. Lalu untuk euro dolar Kanada, untuk minggu yang lalu saya analisa, jika harga bisa breakout untuk resisten trailan ini, harga akan bergerak naik. Dan boleh kita lihat di sini harga bergerak naik dan breakout untuk resisten trailannya sini. Lalu bergerak turun untuk retest dan melanjutkan naiknya. Dan untuk sekarang harga sudah tertahan di area resisten trailan ini. Setelah dicapainya resisten trailannya, harga mulai bergerak turun.
Dan juga di sini, jika kita tarik menggunakan Fibonacci, saya tarik dari sini ke sini. Nah, untuk harga sudah memasuki area reversalnya di sini. Kemungkinan untuk euro dolar Kanada akan bergerak turun nanti sampai ke sini, ke area yang di sini. Nah, kemungkinan untuk euro dolar Kanada akan turun sampai ke sini. Selama resisten terlalu ini belum di breakout oleh harga, maka untuk euro dolar Kanada bisa bergerak turun dulu ke sini, ke area demand-nya, dan nanti bergerak naik kembali. Dan untuk area demand-nya sendiri di harga 1.48551 sampai 1.49283. Nah, kemungkinan harga bisa bergerak turun ke situ untuk nanti melanjutkan naiknya. Dan di sini juga boleh kita tarik sebuah support trendline dari sini ke sini. Nah, kemungkinan untuk euro dolar Kanada akan turun sampai support trendline ini dan nanti bisa melanjutkan naiknya. Nah, sebaiknya nanti memperhatikan untuk area demand dan juga support trendline ini. Lalu untuk euro USD, boleh kita lihat di sini, harga sempat breakdown untuk support channel ini, di breakdown di sini, lalu harga bergerak naik untuk retest, lalu bergerak turun kembali seperti di analisa harian saya sudah menggambarkan seperti ini, yang dimana harga bergerak turun sampai ke support yang di sini. Nah, untuk euro USD, di sini saya akan menggambarkan juga sebuah resisten trendline dari sini ke sini. Nah, kemungkinan untuk euro USD akan bergerak naik sampai ke resisten trendline ini. Nah, kemungkinan untuk harga bisa bergerak naik sampai ke sini, naik sampai ke sini, lalu nanti melanjutkan penurunannya. Nah, tetapi jika nanti resisten trendline ini di breakout oleh harga, maka untuk euro USD akan melanjutkan naiknya sampai ke sini nantinya. Naik dulu ke sini, lalu turun untuk retest, lalu melanjutkan naiknya sampai ke sini. Nah, kemungkinan untuk euro USD akan seperti itu jika nanti bisa breakout untuk resisten trendline ini. Tetapi jika nanti tidak di breakout, maka untuk euro USD bisa nanti dipendulukan lagi ke support yang di sini. Nah, sebagai nanti menggambarkan sebuah resisten trendline di sini. Nah, jika nanti harga bisa bergerak di atas dari support channel ini dan bisa breakout untuk resisten trendline ini, berarti boleh kita katakan ini adalah sebuah fake break yang ini. Nah, jika nanti seperti itu, boleh kita katakan untuk yang di sini adalah sebuah fake break. Nah, sebaiknya nanti memperhatikan untuk pergerakan harga jika sudah mulai mendekati nanti untuk resisten trendline ini. Jika di breakout, harga akan bergerak naik, tetapi jika tidak, harga akan dipantulkan lagi ke support yang di sini. Lalu untuk GBP yen Jepang, sebelum kita lihat untuk pola double topnya sudah terbentuk di breakdown di sini untuk neckline-nya, harga bergerak naik untuk retest, lalu melanjutkan turunnya ke targetnya yang di sini. Nah, kemungkinan untuk GBP yen Jepang bisa nanti mulai bergerak naik untuk rebound karena di sini harga sudah memasuki area demand-nya, yaitu di sini. Nah, di sini boleh kita lihat harga sudah memasuki area demand, yang dimana harga juga di sini sudah mulai menandakan adanya sebuah rejection di sini. Nah, kemungkinan untuk GBP yen Jepang bisa nanti bergerak naik sampai ke resisten yang sini, yaitu di harga 150.320. Nanti harga bisa bergerak naik ke situ, lalu nanti melanjutkan turunnya, atau nanti jika harga bisa break untuk resisten ini, akan melanjutkan naiknya sampai resisten yang di sini. Sebentar, resisten yang sini. Jika nanti harga bisa break untuk resisten yang di 150.320 ini, maka harga akan bergerak naik sampai ke sini. Jika nanti bisa di breakout. Tetapi jika nanti tidak di breakout, maka untuk GBP yen Jepang
akan lebih dulu nanti bergerak turun sampai ke support yang di sini. Nah, sebaiknya nanti memperhatikan untuk pergerakan harga jika sudah mulai mendekati untuk resisten yang ini. Jika di breakout, harga akan bergerak naik, tetapi jika tidak di breakout, harga akan bergerak turun atau melanjutkan turunnya nantinya. Dan juga sini sebaiknya memperhatikan juga untuk area demand. Jika nanti area demand-nya di breakdown, maka harga akan melanjutkan turunnya sampai ke support yang di sini. Nah, jika nanti bisa langsung di breakdown, maka untuk JPY Jepang akan langsung turun ke support yang di sini. Nah, sebaiknya nanti memperhatikan untuk area demand dan juga titik resisten yang di sini. Lalu untuk GBUSD, boleh kita lihat di sini, harga tidak mampu breakout untuk resisten channel pada saat di sini. Lalu harga bergerak turun ke arah demand dan breakdown di sini untuk support channelnya. Dan setelah itu harga bergerak naik untuk retest ke resisten channel, tetapi masih tertahan di area demand. Lalu setelah itu breakdown untuk area demand-nya. Dan di sini untuk GBUSD masuk lagi ke area demand yang di sini. Nah, dan juga di sini sudah mulai menandakan adanya rejection. Kemungkinan untuk GBUSD nanti bisa bergerak naik, short dulu sampai ke sini. Nah, bisa nanti bergerak naik sampai ke sini. Naik sampai ke sini. Lalu nanti dibantulkan lagi ke area demand-nya atau lanjut bergerak naik sampai ke area supply nantinya. Nah, sebaiknya nanti memperhatikan untuk pergerakan harga setelah mencapai untuk area resisten yang sini. Sebentar. Nah, jika nanti bisa di breakout untuk resisten ini, maka harga akan melanjutkan naiknya sampai supply yang di sini. Tetapi jika nanti tidak di breakout, maka untuk GBP USD akan bergerak turun setelah mencapai resisten ini. Bergerak turunnya sampai ke area demand lagi. Nah, sebaiknya nanti memperhatikan untuk area resisten dan juga area demand ini. Nah, kemungkinan untuk GBP USD akan bergerak naik dulu dalam jangka pendeknya karena di sini sudah mulai menandakan adanya rejection dan juga adanya bullish engulfing di sini. Nah, akan tetapi jika harga bisa breakdown nanti untuk demand yang ini, maka untuk GBUSD bisa nanti bergerak turun sampai ke sini, ke support yang sini dulu, lalu yang di sini, sebentar, lalu yang di sini. Nah, jika nanti bisa breakdown untuk area demand ini, maka untuk GBUSD akan bergerak turun sampai ke sini dulu. Nah, ke kedua support yang di sini. Nah, sebaiknya nanti memperhatikan untuk area demand dan juga resisten ini. Jika demand belum di breakdown, maka untuk GBUSD bisa bergerak naik sampai resisten. Lalu nanti setelah mencapai resisten, bisa di breakout atau dipantulkan lagi ke bawah. Nah, sebaiknya nanti memperhatikan yang paling utama yaitu area demand-nya ini. Karena jika di breakdown, harga akan melanjutkan penurunannya. Lalu untuk indeks mata uang dolar Amerika Serikat, boleh kita lihat di sini, harga sudah breakout untuk resisten yang sini. Kemungkinan untuk DXY akan bergerak turun untuk retest dulu sampai ke sini, lalu nanti melanjutkan naiknya. Nah, untuk indeks dolar sangat berkemungkinan untuk naik karena di sini harga sudah breakout untuk resisten yang sini. Nah, kemungkinan turunnya ini nanti merupakan sebuah retest dari harga untuk melanjutkan naiknya. Dan juga di sini boleh kita tarik area retestnya adalah di sini, di area resisten yang sudah berubah menjadi sebuah support. Nah, bisa bergerak turun ke situ, lalu nanti melanjutkan naiknya. Nah, akan tetapi jika harga nanti bisa breakdown untuk support ini, maka untuk DXY akan melanjutkan turunnya sampai ke kedua support yang sini, ke kedua support trendline. Nah, sebaiknya nanti memperhatikan untuk area support yang ini. Jika di breakdown, berarti harga akan lanjut bergerak turun, tetapi jika tidak, turunnya itu merupakan sebuah retest dari harga untuk melanjutkan naiknya. Nah, untuk DXY yang paling utama yaitu
memperhatikan support yang di sini, yang di harga 93.191. Jika di breakdown, harga akan melanjutkan turunnya, tetapi jika tidak, harga akan bergerak naik. Lalu untuk USD atau emas, boleh kita lihat harga sudah memasuki area supply-nya dan mulai bergerak status di sini. Nah, kemungkinan untuk USD bisa bergerak naik sampai resisten channelnya ini, atau nanti melanjutkan turunnya. Nah, untuk bisa lanjut bergerak naik sampai resisten channel ini, harga harus bisa break dulu untuk area supply-nya ini. Jika nanti bisa di breakout untuk supply-nya, maka untuk USD akan bergerak naik sampai resisten channelnya. Tetapi jika nanti supply belum di breakout, maka untuk USD akan bergerak turun nanti sampai ke sini dulu, yaitu support yang di harga di sini, di harga 1770. Untuk valid lanjut bergerak turun nantinya, harga harus bisa breakdown dulu untuk support yang ini, yang di 1770. Jika nanti di breakdown, maka untuk USD akan bergerak turun nanti sampai ke area yang di sini. Harga akan bergerak turun sampai ke sini. Akan tetapi jika nanti area support ini belum di breakdown oleh harga, akan lebih dominan nanti bergerak sideways di support dan di area supply-nya. Untuk pergerakan selanjutnya, harga harus bisa breakout supply dan juga breakdown support yang ini. Dan juga untuk pergerakan naiknya, harga harus bisa breakout dulu untuk resisten channel dan juga area supply yang di sini. Jika nanti bisa seperti itu, maka untuk USD akan bergerak naik sampai resisten yang sini, yaitu di harga 1834 atau area supply-nya yang di sini. Nah, kita gambarkan saja sebuah area supply di sini. Bentar. Nah, jika nanti seperti itu, harga bisa breakout untuk resisten channel ini, maka untuk USD akan bergerak naik sampai ke area supply yang di sini, yaitu di harga 1833 sampai 1822. Nah, sebaiknya nanti menggambarkan sebuah channel seperti ini, ditarik ke sini, dan ditarik juga di bawah. Sebenarnya untuk USD lebih dominan untuk bergerak turun setelah nanti mencapai resisten channel ini. Tetapi jika nanti bisa di breakout, berarti untuk USD akan membuat tren yang baru, yaitu uptrend nantinya. Nah, sebaiknya nanti memperhatikan area resisten channel dan juga support yang sini. Dan juga untuk supply yang ini perlu juga diperhatikan untuk USD. Dan untuk area demand yang sini, yaitu di harga 1741 sampai 1753. Dan untuk area supply yang ini di harga 1814 sampai 1805. Dan untuk area supply ini bisa dipakai atau juga bisa tidak. Dan untuk area supply yang ini, sebentar saya tarik dulu ke atas, yaitu di harga 1792 sampai 1794. Dan untuk supportnya yang ini di harga 1770. Sebaiknya nanti memperhatikan untuk area-area yang tadi untuk USD. Nah, kira-kira begitu forecast dan analisa mingguan untuk pair forex, indeks dolar Amerika Serikat, dan juga USD atau gold. Dan juga sebaiknya mencatat untuk harga-harga yang tadi. Nah, sekian dari video ini. Terima kasih.